Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Insya Allah selalu dalam sehat bil'afiat dan selalu dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan berbagai bahan ya, dan aku mau bikin dasar roti untuk bermacam isi ya teman-teman. Ini udah kesiapkan baskom kosong dan ada air, ada susu, ya, ada cuka, ya, ada minyak dan pemekar tentunya ini. Oke, pertama-tama aku tuangkan terigunya dulu ya teman-teman. Aku memakai terigu 4 gelas ya. Nah teman-teman, aku membutuhkan 4 sendok besar, atau ini ukuran 4 gelas ya, 4 sendok itu, 1 sendoknya 1 gelas ya. Karena ini sendoknya besar banget ya teman-teman. Ini baru aku 3 gelas dan kita akan menunggu sisa ini, nanti takut bercerai atau ke Oke, kita mulai. Tahan kering semuanya. Ini kita masukin pemekarnya atau pernipan. Dan ini susu ada 4 sendok makan. Dan kita kasih sedikit garam, taruh di samping. Dan ini pun kita kasih gula setengah sendok makan. Ini ukurannya segini, 1,5 sendok makan ya. Kita akan mulai mengaduknya bahan kering. Lalu aku masukkan setengah gelas susu cair. Jadi pakai susu cair juga, pakai susu ini ya. Dan aku masukkan kira-kira aja ya, ini cuka, atau kalian kalau nggak bisa merah-merah boleh disendokin gitu ya, 1 sendok aja, 1 sendok makan ya. Dan ini minyaknya nanti akan aku 4 sendok makan, 4 sendok gelas, 4 gelas terigu teman-teman, sorry. Ini balelo kieu. Maklum ya, masih pagi di sini mah. Belum sarapan. Nah, ini udah tercampur tadi. Lalu kita akan masukkan air. Kita di sini menyediakan air 2 gelas, tapi enggak semuanya. Kita simpan air ini. Kita sedikit-sedikit aja dulu. Kita bikin adonan ini tanpa telur ya teman-teman. Dikasih telur pun nggak apa-apa, tapi kita jarang sekali. Ada adonan tertentu kita kasih, ada yang enggak gitu ya. Karena airnya enggak semuanya, karena dia itu nanti enggak tergantung sekian gelas yang mintanya sekian setiap kita bikin adonan gitu, enggak sekaligus. Siapa tahu kelebihan gitu, mendingan kurang ya daripada lebih. Oke teman-teman, berikutnya ini adonannya sudah mau bagus. Kita masukin 1, 2, 3, 4, lebihin 1 ya. Ini biasanya kita kalau 4 gelas, 2 gelas kasih 2 sendok. Nah kita kurangin minyaknya, jadi ini 4 gelas 5 sendok makan ya. Terus kita aduk kembali. Sudah pasti teman-teman ya, kalau bikin adonan-adonan itu kita
pengen lihat gimana adonan halus kalau sudah tidak lengket di tangan, kalau pakai sarung tangan. Dan di wadahnya itu kecil, berarti dia udah bagus. Nah teman-teman, bila kita pengen adonannya cepat lembut, nih kita kasih air terigu sedikit-sedikit. Kalau habis diaduk kayak gini, aku siapkan berbagai isi. Dan yang mereka favoritkan itu pasti pica ya, entah dia pica besar atau pica mini. Dan adonan ini untuk semua ya, isi jenis apa dari satu adonan ini. Nah teman-teman, sekarang sudah selesai adonannya, mau ke istirahatkan ya. Nah teman-teman, udah aku siapkan untuk isi. Ini untuk hiasan pica atasnya, karena anak-anak mah nggak suka sayur, jadi kita langsung kasih keju, nanti kasih zaitun. Dan ini ada sisaan cuma 3 biji lagi ya, sosis nanti akan aku potong di belakang, dia panjang, dan akan aku rebus dulu setengah matang gitu, karena dia pun udah matang ya, tapi ya kita harus merebusnya dulu dengan bagus. Dan ini sosnya, ini ada sabani juga, kita udah persiapkan dari freezer, spinach atau bayam ya teman-teman, yang udah aku bumbuin, dikasih minyak zaitun, semak, garam, pil-pil, merica hitam ya, pokoknya udah siap gitu. Dan ini ada make ini siskin, ini udah disiap, udah semua dicampur ya, keju mozzarella sama cheddar, dan ada seledri, ada daun bawang juga, ini udah campur. Karena ini macam-macam kita bikinnya, ada yang suka ini, ada yang suka itu. Dan mungkin juga kalau adonannya lebih, nanti kita isi starter ya. Oke, akan aku rebus dulu ini sosisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini nggak ada seperempat jam pun ya, 10 menit nanti ya aku istirahatkan. Karena kitanya acaranya cepat, udah aku bilang dari semula. Jadi kita simpan di tempat yang hangat ya. Tadi sudah dinadonin, kita nyalain open gitu sekitar 3 menit. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan mengisi awal dengan sosis ya teman-teman. Nah sekarang aku sudah menggulungnya, dan kalian silahkan, mungkin ada model lain, silahkan sosis dengan bentuk yang lain. Dan aku biasanya ya begini, kalau enggak, kalau satuan biasanya digulung dan atasnya kita dibelah-belah gitu kalau satu. Tapi ini karena lagi adanya cuma segini, kita kasih dibelah aja, karena ini sosisnya panjang, kita potong 2 dibelah, jadinya isinya cuma sebelah, tapi nanti insya Allah hasilnya jadi lembung ya teman-teman. Dan seperti yang tadi dilihat, kita ini bukan cuma ini aja ya, ada mix size dan sabani atau bayam, dan nanti kalau masih ada nyisa, kita akan kasih za'atar. Jadi mereka tinggal pilih-pilih yang suka. Kalau anak-anak udah pasti senangnya ya sucuk itu atau sosis ya, dia nggak pilih yang lain. Kalau itu sosis sama pica mini itu dia mereka suka ya, yang kita sekarang lagi mau bikin.
Kita mulai untuk untuk picam ini. Dan kita kalau bikin adonan, kalau udah siap segalanya, ya udah punya sos di freezer, jadi di kemudian hari kita bikin tinggal nurunin gitu sosnya, jadi gampang. Dan bayam pun begitu, aku kalau bikin banyak daripada sedikit-sedikit aku kasih bumbuin semua, sisanya aku plastikin masuk freezer. Nah, nanti kalau kita pas bikinnya yang macam-macam kayak gini, tinggal kita bikin saja ya, kecuali keju ya, kalau keju bisa didadak juga. Dan keju itu juga gurih dicampur dengan Caesar atau mozzarella, atau Caesar doang itu pun gurih dicampur dengan batunis. Nah, kita sekarang mulai bikin untuk isi bayam ya teman-teman. Ini itu kecut rasanya, tapi gurih ya, karena kita kasih garam, kasih merica, terus bawang bombay diiris kecil-kecil, tapi nggak dipasak, langsung di remas-remas gitu. Itu hasilnya kayak gitu, dipasak kayak gini ya. Nah, itu tuh udah dikasih zaitun, minyak zaitun, garam, pil-pil, merica hitam, dan bawang bombay. Terpadu rasanya, memang gurih ya. Dan isi bayam pun bentuknya kalian boleh gimana, tapi kalau sudah kebiasaan aku gini, jadi mirip sama daunnya gitu. Jadi mereka tuh sudah tahu aja, oh ini isi sabah nih. Dan sekarang kita mulai isi keju mix itu yang udah aku campur dengan seledri dan daun bawang yang diiris-iris ya teman-teman. Selesai deh yang terakhir, Masya Allah, seneng banget ya udah selesai. Jadi tinggal kita kasih dipoles atasnya ya. Dan ini keju pun nanti kita bisa untuk yang kedua nanti sama. Dan kita sekarang akan kasih poles atasnya yang untuk keju saja, sama untuk isi bayam dan sosis tadi ya teman-teman. Kita sudah mencampurkan 1 kuning telur sama kasih minyak sedikit dan susu ya. Kalaupun kita nggak kasih telur atau nggak suka takutnya bau amis katanya gini ya, nah kalau dicampur. Nah teman-teman, sekarang kita mulai kasih poles atasnya. Dan ini tuh tadi susu yang udah aku campur dengan kuning telur dan minyak zaitun atau minyak biasa ya. Karena ini nanti teksturnya bisa cepat kuning dan mengkilap bagus gitu kan, jadi nggak pucat gitu. Dan tentunya kalau untuk picam ini nggak ya, karena kita kasih sos, dan udah mulai aku kasih sos, diratakan ya teman-teman. Ini sosnya kita stok di freezer, kalau suatu saat aku bikin pizza kayak nggak nurunin ya, jadi nggak mendadak bikin kalau waktunya sempit ya teman-teman. Dan ini pizzanya nggak banyaknya sosis ya. Dan aku udah siapkan keju pun udah aku campur dengan oregano atau za'atar ya teman-teman. Dikasih minyak zaitun sedikit ya biar nggak kering nantinya ya. Nah ini pizza mini ini juga boleh dikasih sayuran teman-teman seperti paprika gitu ya. Sorry, kapal udara terbang di atas dapur. Dan aku hiasi dengan zaitun yang sudah dipotong-potong. Ini zaitunnya zaitun sarai kalau di Arab namanya, itu zaitun yang sudah diiris-iris ya teman-teman, sudah dibuang bijinya untuk variasi ya.
Kan mereka orang sini mah nggak buyut sih kalau sama zaitun, anak-anak senang banget. Selesai dia meluncur ke oven. Nah, ovennya teman-teman nyalakan lebih dahulu ya, seperti kita tadi udah 10 menit. Dan kemudian ini Masya Allah udah aku ambil duluan picanya karena udah ngelembung matang. Nih bawahnya kuning tapi nggak hangus ya. Karena apa kita ambil duluan, nah yang lain menunggu di kasih atas api. Kalau ini nggak usah karena nanti kering kejunya, kita nggak mau kering kejunya ya. Nah hasilnya memuaskan, Masya Allah tuh, sampai dia tuh lembut tapi ya maknyus banget teman-teman. Dan ini yang kedua pun menyusul, udah kelihatan kuning kan atasnya, jadi cantik tuh. Dan Masya Allah hasilnya ngelembung ya, tadinya kan kita bikin celeper-celeper gitu tadi, padahal prosesnya kita cepet-cepet, enggak habis digini kita tutup, kita langsung ya, karena waktunya juga kan biar cepet gitu. Kita Masya Allah Alhamdulillah senang banget kalau kita bikin apa hasilnya memuaskan ya. Teman-teman pun pasti begitu. Kayak teman-teman kalau ingin meniru resep ini seperti yang aku bikin dasar roti tapi untuk macam-macam isi, silahkan, nanti aku akan isi di versinya komplit ya. Dan ini setengahnya tadi tuh masih melembung ya, kita tutup kestir tadi karena cepat-cepat apa aja yang ada di samping kita. Nah, mau masukin ke kulkas ini nggak di freezer karena nanti kalau aku sudah selesai masak paling 2 jam kita bikin ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin awet adonan, gak mau lagi simpan di freezer ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum.